Bismillah. Assalamualaikum minasang. Jumat lalu Atashi masak besar, masak mie sagu goreng untuk Jumat berkah. Masya Allah tabarakallah, semua orang pada suka sama rasanya. Penasaran cara buatnya? Yuk langsung tonton videonya sampai selesai. Yang pertama, kita haluskan dulu bumbu halusnya. Resep lengkap udah Atashi tulis di bawah ya. Ini Atashi tambahin sedikit air. Kalau minasang mau tambahin minyak juga boleh. Kita haluskan sampai benar-benar halus. Seperti biasa, Atashi pakai food chopper kesayangan Atashi dari Mitachiba. Kalau minasang mau samaan, minasang langsung klik link yang ada di description box. Minasang bisa order di sana. Lanjut kita goreng ikan teri yang udah cuci bersih. Ini Atashi pakai yang jenis belah. Kita goreng sampai agak kecoklatan atau sampai kering. Nah, ini udah kecoklatan. Masaknya pakai api sedang ya. Kalau mau pakai api gede, masaknya itu sambil terus diaduk, dijagain gitu, jangan ditinggal-tinggal. Tapi karena Atashi mau sambil nyiapin bahan-bahan lainnya, jadi Atashi pakai api sedang aja gitu ya. Nah, ini udah kering ikan terinya, sekarang kita tiriskan. Ikan terinya mau pakai jenis apapun boleh ya. Mau pakai yang teri nasi, yang halus-halus gitu, boleh banget. Yang penting ikan teri ya. Lanjut kita tumis bumbu halusnya. Oh ya, cabenya itu wajib cabai kering karena itu ciri khas mie sagu goreng ala Selat Panjang. Ini Atashi dapetin resepnya langsung dari orang Selat Panjang, Bule Atashi. Masya Allah tabarakallah, syukron Bule. Kita tumis bumbunya sampai mateng. Nah, tips biar rasanya nggak terlalu pedas, ini cabai kering itu kan rasanya lumayan pedas ya, lebih pedas dari cabai seger. Jadi saran Atashi, minasang kurangin cabai rawit yang udah Atashi tulis di description box. Ini pedes banget, jadi anak-anak nggak bisa makan ini ya. Jadi biar anak-anak tetap bisa makan, minasang kurangi atau skip cabai rawitnya. Terus kita masukin kucai. Ini juga salah satu ciri khas mie sagu goreng ala Selat Panjang. Kita cuci bersih, terus kita iris tipis-tipis, tapi jangan tipis banget biar dia nggak hilang. Kita tumis sebentar. Atashi sukanya ditumis sebentar ya, tapi kalau minasang mau masukin di akhir, silakan sesuai selera ya. Atashi biar aromanya itu lebih keluar gitu ya. Dan Atashi memang suka kalau ditumis dulu. Kalau di daerah minasang susah temuin daun kucai, minasang ganti dengan daun bawang ya. Nah, kita sisihkan dulu bumbu halus yang udah mateng. Kita kecilin apinya ya. Terus kita masukin telur. Karena Atashi bikin untuk 4 bungkus mie sagu, jadi Atashi pakai proteinnya lumayan banyak. Di sini Atashi cuma pakai telur sebagai proteinnya. Oh iya, kenapa Atashi bikinnya agak banyak? Karena kemarin kita kasih sama Tante Zauji ya, 4 bungkus mie sagu terus sama ebinya yang banyak banget. Masya Allah tabarakallah, syukron Tante. Kita orak-arik telurnya dulu. Nah, seperti biasa Atashi pakai wok pan jumbo anti lengket kesayangan Atashi. Nih, nggak lengket kan, padahal Atashi nggak tambahin minyak lagi untuk mengorak-arik telurnya, tapi dia nggak lengket sama sekali. Masya Allah tabarakallah. Kalau minasang mau samaan, minasang langsung klik link yang ada di description box ya. Kita campurkan bumbu dan juga telurnya. Kita masak sebentar sampai dia tercampur rata ya. Oh ya, kalau minasang mau ganti proteinnya dengan bakso, ayam, daging sapi, boleh banget sesuai selera. Karena Atashi bikinnya agak banyak dan cuma telur yang ada di rumah, jadi makanya Atashi pakai telur aja. Lanjut kita masukin kecap manis. Ini wajib di pinggir teflonnya, di pinggir wajannya, biar dia kemasak gitu ya. Jadi kalau kecapnya itu dimasak dulu kayak gini, rasanya bakal beda dengan
kalau dia dimasukin di akhir setelah mie sagunya masuk ya. Ini juga tips dari Tante Atashi yang pandai masak. Jadi kita masak dulu kecapnya itu sampai mengeluarkan aroma kemasak gitu ya, biar rasa masakannya itu bener-bener paripurna insya Allah. Nah ini udah kita aduk rata. Terus kita masukin mie sagunya secara bertahap. Atashi masukin 2 tahap ya, per 2 bungkus dulu. Dan yang pastinya mie sagunya itu udah direndam dulu pakai air biasa aja, air keran aja. Terus kita tiriskan biar tepung-tepung sagunya itu nggak ikut masuk ke dalam masakan kita ya. Terus kita aduk. Ngaduknya itu pakai penjepit kayak gini ya, biar lebih gampang karena sutil itu kan agak ringkih ya, agak letoy, jadi dia kurang kokoh untuk mengaduk mie, apalagi jumlahnya sebanyak ini. Nah ini kan insya Allah bisa, karena mie-nya juga bakal layu kena api kompor. Nah ini trip kedua, Atashi masukin lagi dan kita aduk lagi. Gak usah panik karena Atashi biasa masak besar kayak gini ya. Selain hobi, Atashi juga untuk berbagi ke Minasang juga resepnya. Nah ini dia, setelah semua tercampur rata, Atashi ngaduknya pakai centong nasi karena dia kokoh ya. Tapi pastikan udah diaduk sampai bener-bener rata dulu pakai pencapit gitu ya. Nah di sini kita kecilkan apinya juga. Kalau ragu, Minasang bisa matiin aja api kompornya dulu, terus kita aduk rata. Nah sekarang baru kita masukin toge. Jangan lupa togenya dicuci bersih terlebih dahulu ya. Atashi masukinnya di akhir biar dia nggak terlalu layu, karena Atashi suka yang masih ada krenyes-krenyesnya gitu. Jangan khawatir, dia bakal mateng kok kalau bersatu sama mie yang lagi panas-panasnya. Terus sekarang kita seasoning dengan kaldu jamur dan garam aja. Ini selera masing-masing aja ya, karena Atashi suka masukin seasoning itu di akhir, makanya Atashi masukin sekarang. Tapi kalau Minasang tim yang suka masukin seasoning itu dari awal, silakan ya. Kita pakai cara dan gaya masing-masing. Kita aduk rata, insya Allah Atashi bisa ngaduk setelah semuanya tercampur, dan insya Allah nggak ada garam yang menumpuk karena Atashi pakai garam halus. Ini dia penampakannya, Masya Allah tabarakallah. Tinggal ditaburin teri. Terus kalau punya kerupuk di rumah, tinggal didampingi dengan kerupuk karena ini udah lengkap sama sayurannya. Yuk kita icip-icip. Ini udah Atashi taburin teri ya, ikan teri yang udah kita goreng kering tadi. Bismillah. Masya Allah tabarakallah. Rasanya memang sepedes itu, tapi Atashi bahagia bisa bikin mie sagu seenak ini. Lebih enak dari yang dijual-jual di pinggir jalan. Karena selain buatnya pakai cinta, buatnya juga pakai bahan-bahan yang berkualitas ya. Karena ini homemade dan mau dibagi-bagiin juga sama keluarga. Masya Allah tabarakallah. Manisnya dapet, gurihnya dapet. Terus dia juga udah komplit sama protein dan juga sayurnya dan juga seratnya. Jadi insya Allah akan sepiring berdua kayak gini aja udah kenyang banget. Masya Allah tabarakallah. Ditaburin teri, dia jadi paripurna. Masya Allah tabarakallah. Pokoknya Minasang wajib cobain dapur masing-masing. Ini Atashi juga bawain ke rumah Tante Atashi pas banget lagi berkunjung hari ini. Masya Allah tabarakallah, semuanya pada ngasih jempol. Pokoknya Minasang wajib cobain dapur masing-masing ya. Kalau Minasang udah recook resepnya, jangan lupa tolong tag dan mention ke Instagram Atashi ya. Insya Allah Atashi bakal repost postingan Minasang. Jangan lupa hashtagnya resep nyonya pas. Oke, kita lanjut makan dulu.
Selamat mencoba dapur masing-masing minasang. Semoga video ini bermanfaat ya. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum minasang.